Biasanya sejauh ini mouse-nya Pressplay itu bukan jadi mouse yang termurah di kelasnya kalau kita bener-bener lihat speknya doang. Tapi gue akuin mouse-nya mereka tuh makin kesini makin bagus-bagus. Gue ngalamin dari zamannya Nova yang lama sampai terakhir ada Icarus V2 Mini dan juga Nova Ergo. Yang mana dua-duanya itu gue masukin ke tier list gear favorit gue di tahun 2024 kemarin karena emang layak. Padahal Nova Ergo tuh bukan 3311 termurah dan Icarus V2 Mini juga bukan 3395 termurah. Nah kali ini agak beda cuy, Pressplay baru aja rilis sebuah mouse yang ini harusnya sih jadi yang paling murah di kelasnya. So ini dia Pressplay Atlas. Ini mouse tuh dijual di bawah Rp300.000. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Range 300 ribuan itu kan diisi sama mouse-mouse dengan sensor PAW 3311. Kayaknya udah nggak ada lagi mouse baru yang pakai 3325 di range 300 ribuan kecuali setahu gue si Mirage 5 doang. Dan yes, si Pressplay Atlas ini nggak pakai 3325 tapi dia pakai PAW 3311. Sampai sini mungkin kelihatannya kayak ya sekedar PAW 3311 yang getting cheaper aja karena biasanya itu di atas 300.000, sekarang udah turun jadi di bawah 300.000. Nggak sampai situ karena kalau kalian beli lewat websitenya Pressplay harga di bawah 300.000 tadi itu udah sepaket sama charging docknya. Jadi di bawah 300.000 udah dapat PAW 3311 lengkap dengan charging dock dan ini mouse juga udah 3 mode koneksi. Emang sih kalau kalian beli lewat marketplace harga 289.000 itu harga mouse only, kalau sama charging docknya jadi 329.000. Tapi sebenarnya sampai sekarang di kelas 3311 yang pakai charging dock itu harganya di atas 350.000. Ada si Oni X1 sama Saga V2. Jadi kalau kalian beli lewat marketplace sekalipun jatuhnya ini mouse tuh tetap yang paling terjangkau. Dan semisal kalian beli lewat websitenya Pressplay dengan ongkir yang murah karena lokasinya di Jakarta dan sekitarnya, itu sebenarnya kemungkinan masih bisa kekejar buat nyentuh di bawah 320.000. Sedangkan di pasaran terakhir gua cek buat 3311 yang polosan tanpa ada ekstra fitur, nggak ada charging dock OLED dan segala macemnya, itu harganya ada di 319.000 yaitu si Gozo E. Ya sebenarnya kalau sama Gozo E nggak bisa bener-bener head to head sama Pressplay Atlas ini ya. Soalnya si Gozo E itu kan shape-nya ambidextrous sedangkan si Pressplay Atlas ini shape-nya ergonomik. Tapi maksudnya udah kebayang lah sampai sini kalau si Atlas ini harganya bener-bener kompetitif banget. Price to performance-nya tuh bener-bener oke banget. Dia itu sebenarnya ketemunya lebih cocok cuma sama dua mouse. Ada si Oni R1 dan juga saudaranya sendiri si Nova Ergo yang sama-sama ada di kelas 3311 dengan shape ergonomik. Abaikan dulu soal sensornya Oni R1 yang 3311 upgrade version bla 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 karena ya itu rasanya nggak sebeda kayak misalkan 3325 versus 3370 yang bener-bener kita bisa langsung ngerasain bedanya tanpa lihat spek, nggak ada efek placebo. Apalagi di sini di kelas 3311 sama-sama LOD-nya tuh ya nggak programmable. Dan ya itu si Oni R1 nggak ada charging dock sedangkan si Atlas ini udah ada charging dock. Walaupun emang ya charging docknya ini basic, nggak ada layar-layaran kayak Apex misalkan, dan ini juga bukan sebagai dongle di atas 1K kayak misalkan Daxa Pro Wireless 2 kemarin. Lagian itu beda kelas ya, kelasnya udah di atas 500.000, lumayan jauh di atas 500.000 malahan. Jadi ya di sini cuma ada USB pass-through sama ada RGB strip di sekelilingnya, yang sayangnya ini nggak bisa di set single color, untungnya masih bisa dimatiin. Lagi-lagi ini under 300.000 udah lengkap dapat charging dock kayak gini ya udah oke banget sebenarnya. Nah buat mouse-nya sendiri kayak yang udah dari tadi gue bilang, dia ini shape-nya ergo atau ergonomik. Kayaknya ini tuh rival paling deketnya ke si Vaxi E1. Ya masih bisa dibilang sealiran lah kayak EC, X-Lite ataupun Daxa Pro Wireless yang OG. Ini tuh dia size-nya agak gede by the way, jadi kabar baik banget buat yang tangannya agak gede. Soalnya belakangan ini mouse-mouse baru tuh yang keluar kebanyakan mouse-mouse kecil ya. Kasian buat yang tangannya gede itu cuma bisa relax claw sama fingertip, nggak bisa proper claw ataupun proper palm grip. Gue udah sering banget bilang kalau shape ergo kayak gini itu sebenarnya lebih optimalnya buat palm grip, walaupun bisa-bisa aja kalau kalian mau pakai claw ataupun fingertip. Tapi umumnya ini shape tuh emang dibuat senatural mungkin ngikutin lekuk tangan pas rebahan di atas meja. So ini rekomendasi dari gue, minimal hand size-nya tuh 17,5 cm masih bisa palm grip di sini, apalagi kalau lebarnya nggak kurang dari 8 cm. Tapi idealnya ini tuh lebih cocok buat yang hand size-nya di atas 18 cm. Soalnya di tangan gue yang 18x8 cm palm grip tuh sebenarnya semuanya enak sih. Posisi side buttonnya pas, ujung jari juga nggak sampai offset atau terlalu mepet sama pangkal. Tapi ini tuh hamnya kerasa ketinggian, dia emang tinggi sih di 42 mm-an. Jadi kerasa terlalu padat aja, terlalu penuh.
Sebenarnya kalau buat kerja enak sih, berasa relax disanggah sana sini, tapi kalau buat gaming dengan setup low sense low DPI ya itu agak repot buat gerak cepet. Sekalipun dia bobotnya cuma 64 gram udah termasuk enteng banget di ukuran segini, dan fitnya juga udah pakai PTFE yang bagus, kerasa smooth, licin, aman banget, cuma ya tetap aja size-nya gede. Makanya buat yang handsets-nya lebih gede dari gua harusnya bakalan lebih proper. Mau dipakai relax sambil dipakai kerja itu masih oke, tapi mau dipakai saat-saat gaming dengan tetap lebih terkontrol juga bakalan asik banget. Kalau handsets-nya udah 20 cm-an ke atas ya mestinya ini claw grip juga bisa di sini. Jempol sama kelingkingnya tuh nggak akan kerasa ngangkang karena biasanya kalau handsets-nya udah 20 cm panjangnya, lebarnya nggak akan kurang dari 8 cm. Di luar dari soal shape, pengalaman gue udah pakai mouse ini sekitaran 4 harian. Ini bisa gue bilang mouse bener-bener proper sih. Coatingnya tuh matte halus, nggak licin. Build quality case-nya juga kerasa bagus, rigid, nggak ada flex, nggak ada creaking, nggak ada rattle entah di body atau di button-buttonnya. Pokoknya ini nggak kayak mouse 200-300 ribuan di beberapa tahun sebelumnya yang kelasnya masih pakai 3325, atau bahkan kalau dibandingin sama beberapa mouse di kelas 3311 zaman sekarang sekalipun. Ini salah satu yang build quality-nya paling bagus. Cuma emang di sini yang gua notice dia potongan di main click button bagian depan sini nih nggak sehalus mouse yang kelasnya itu udah 3395 ke atas. Tapi karena di bagian sini nih nggak pernah kepegang pas lagi dipakai ya, jadi menurut gua ini nggak jadi masalah sama sekali. Buat di bagian bawah juga dia udah lengkap, ada dongle storage, ada tombol DPI, dan switch pindah modenya nih gue suka banget karena polosan ya. Dia posisi atasnya tuh buat mode dongle, tengahnya kabel, dan bawahnya mode bluetooth. Ada indikatornya juga kok di bagian tengah sini. Main kliknya juga ini mouse oke, dia pakai Huano Blue Shell White Dot yang rate-nya di 20 juta kali klik. Bukan yang rate-nya paling banyak di kelas 3311, tapi ini feel-nya enak banget. Tactile, crispy, bobotnya pas, nggak ada wiggle, dan nggak ada pre-travel. Scroll wheel-nya juga ini aman, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh. Dia tipikal yang stepnya tuh halus banget. Buat software juga pastinya udah ada, sayangnya emang belum web based, jadi buat pengguna Mac tuh nggak bisa pakai. Tapi ya emang rata-rata kayak gini sih, bahkan di kelas 3395 atau 3950 juga banyak yang belum web based, jadi user Mac tuh nggak bisa pakai. Mungkin mikirnya jarang banget ya manusia yang gaming di Mac, soalnya kalau sensornya udah kelas 3311 atau di atasnya itu kan udah capable buat gaming. So kalau ngomongin soal price to performance, ini sejauh ini Pressplay Atlas ini the best sih, harga segini udah dapat ABCD. Tapi tetap dia bawa shape yang bagus, khususnya buat yang butuh medium to large, ergo bobotnya juga termasuk enteng banget buat ukuran segini. Cuma emang ada sedikit hal yang cukup dihemat-hemat, kayak misalkan dia boxnya basic banget, terus kabel bawahnya juga bukan paracord. Mungkin mikirnya karena kabel bawahnya tuh cuman bakalan dipakai buat nyolok si charging docknya, dan usernya nggak akan kehabisan baterai sampai harus pakai di mode kabel. Apalagi ini baterainya awet, dia di 300 mAh. Gue kan udah pakai ini mouse sekitaran 4 harian full di 1K Hz, dan kalau gue lihat di softwarenya itu dia baterainya masih sisa 50%. Oh ya, sama satu lagi, dia ini nggak dapet spare fit di kelengkapannya, tapi untungnya masih dapet grip tape. Jadi ya kelengkapannya sebenarnya nggak basic-basic amat. Kemarin-kemarin tuh kayaknya ada beberapa komen yang minta rekomendasi mouse proper palm grip, dan gue bisa rekomendasiin banget sih Pressplay Atlas ini. Kalian gak cuma bisa dapet shape yang buat proper palm grip ya, tapi kalian juga bisa dapet price to performance yang bagus di Pressplay Atlas ini. So, sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.